Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian dari 2 juta warga jalur Gaza Palestina keluar wilayah tersebut, salah satunya ke Indonesia. Warga Palestina menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang baru saja dicapai. Berita yang beredar menyebutkan bahwa Israel telah membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara Ofar, dan proses ini akan terus berlangsung hingga seluruh warga Gaza yang ditahan memperoleh kebebasan mereka. Meski demikian, para analis terus memantau perkembangan gencatan ini dengan cermat. Hal ini tak lepas dari dinamika politik global, terutama dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan di Amerika Serikat, yang diprediksi akan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian adalah rencana kontroversial pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Benar, gagasan ini bukan sekadar isu belaka. Kabarnya inisiatif ini berasal dari Steve Witkoff yang ditunjuk sebagai utusan Donald Trump untuk Timur Tengah. Dalam rencana tersebut, Indonesia disebut sebagai tujuan potensial untuk menampung sekitar separuh dari 2 juta warga Gaza. Beberapa pihak berspekulasi bahwa alasan dibalik pemilihan Indonesia adalah karena peran aktifnya sebagai pendukung setia perjuangan Palestina di kancah internasional. Dukungan kuat dari Indonesia dianggap menjadikannya tempat yang cocok sebagai lokasi sementara bagi pengungsi Gaza. Namun muncul pertanyaan besar, mengapa Witkoff mengusulkan relokasi ini? I was appointed by President Trump to be the special envoy for peace in the Middle East. Menurut Witkoff, rencana ini muncul atas dasar keprihatinan terhadap kondisi Gaza yang mengalami kerusakan sangat parah akibat konflik berkepanjangan. Seperti yang telah diketahui, sebagian besar infrastruktur di Gaza telah luluh lantak, dengan lebih dari 74% bangunan mengalami kerusakan berat atau bahkan hancur total. Tidak hanya itu, kawasan lain seperti Gaza Utara, Khan Yunis, hingga Deir al-Balah juga mengalami kehancuran serupa. Dengan merelokasi sebagian penduduknya, Witkoff berharap proses pembangunan kembali dapat berjalan lebih efektif dan cepat. Sebagai bagian dari upaya pemulihan Gaza, Amerika Serikat bersama Israel dan Mesir dikabarkan akan membentuk sebuah badan internasional bernama Multinational Authority. Lembaga ini akan bertugas mengawasi dan memfasilitasi proses rekonstruksi di Gaza dan akan berada di bawah koordinasi International Contact Group atau ICG. Fokus utama MNA adalah memperbaiki wilayah yang hancur akibat perang Israel-Hamas dan memastikan masyarakat Palestina dapat kembali hidup dengan kondisi yang lebih layak di masa mendatang. Devastating. Residents find their neighborhood uninhabitable, yet they choose to stay. Pernyataan dari utusan Trump untuk Timur Tengah menunjukkan alasan dibalik wacana relokasi ini. Menurutnya, jika dunia tidak memberikan bantuan nyata kepada warga Gaza, tidak berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka, atau setidaknya memberi mereka secerca harapan, maka kemungkinan besar akan muncul gelombang pemberontakan. Meski terdengar seperti niat yang mulia, banyak pihak menilai rencana ini menyimpan berbagai kekhawatiran, terutama di kalangan para pengamat dan pejabat Indonesia yang mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik gagasan tersebut. And I'd like to describe to you some of the things we're doing and how it informs. Salah satu pihak yang secara tegas menolak wacana ini adalah pemerintah Indonesia sendiri. Melalui pernyataan resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah menerima informasi ataupun usulan apapun terkait rencana pemindahan sebagian dari 2 juta warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari rekonstruksi pasca konflik. Bahkan jika nantinya ada koordinasi resmi dengan pihak Trump, besar kemungkinan Indonesia tidak akan memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. Lebih lanjut, Roy Sumirat kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam isu ini tetap tegas dan tidak akan berubah. Pemerintah Indonesia secara mutlak menolak segala bentuk pengusiran atau pemindahan paksa penduduk Gaza. Upaya semacam ini dinilai hanya akan memperkuat dominasi Israel
di wilayah Palestina dan dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka secara bertahap. Penolakan terhadap wacana relokasi ini juga datang dari sejumlah pemimpin negara di Timur Tengah yang menilai rencana tersebut bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina. Tamam's house isn't. It's the first time she's seeing what remains. Dapat dikatakan bahwa wacana pemindahan sementara warga Palestina dari Gaza akan menghadapi penolakan besar-besaran dari berbagai pihak. Banyak yang meyakini bahwa rencana ini hanyalah taktik terselubung yang bertujuan untuk memperluas wilayah Israel secara ilegal. Jika sebagian besar warga Palestina direlokasi ke negara lain, maka ada kekhawatiran bahwa Israel akan dengan mudah membangun pemukiman baru di Gaza, lalu memperluas kontrol mereka atas wilayah tersebut. Pada akhirnya, ketika warga Gaza ingin kembali ke tanah kelahiran mereka, bisa saja mereka menemukan bahwa wilayah tersebut telah diambil alih tanpa sepengetahuan mereka. Pots clanging, begging for handouts. I can't breathe, says this girl. Sejalan dengan pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah Indonesia didorong untuk menolak proposal relokasi 2 juta warga Palestina yang diajukan oleh Amerika Serikat. Menurut Hikmahanto, gagasan pemindahan tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan prinsip dasar konstitusi, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh karena itu, menerima proposal ini justru berlawanan dengan komitmen bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tak hanya itu, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini juga mengingatkan masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam menanggapi isu ini. Sebab, ia menduga bahwa di balik wacana relokasi, ada agenda terselubung dari pemerintahan Trump yang bertujuan memperkuat dominasi Israel di tanah Palestina. After more than a year of unimaginable pain, celebrations on Gaza's streets. Meskipun peluang diterimanya wacana relokasi warga Palestina ke Indonesia sangat kecil, muncullah pertanyaan. Jika memang harus dilakukan, di manakah lokasi yang paling sesuai bagi mereka? Jika ya. Nah, jika kita berkaca pada pengalaman pengungsi Rohingya, Aceh bisa menjadi salah satu opsi yang layak untuk dijadikan tempat perlindungan sementara bagi warga Palestina. Namun tentunya ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan ini diambil. Lalu, apa saja faktor yang membuat Aceh dianggap sebagai lokasi strategis bagi pengungsi Palestina? Dan dari Serambi Mekah Aceh, pesona Indonesia terpancar menerangkan pemikiran atas itu. Nah, salah satu alasan utama adalah karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayat, yakni hukum Islam yang mengatur berbagai tindakan sesuai dengan syariat. Dengan adanya kesamaan nilai keagamaan, warga Palestina yang mayoritas Muslim diperkirakan akan merasa lebih nyaman dan minim hambatan dalam beradaptasi. Selain Aceh, wilayah lain seperti Sumatera Barat juga menjadi alternatif yang layak. Daerah ini dikenal memiliki budaya Islam yang kuat, terutama dengan berkembangnya konsep Islam kiri, yang menitik beratkan perhatian pada persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi rakyat Palestina saat ini. Appalling and apocalyptic conditions. And even with the ceasefire, how anyone... Selain faktor sosial dan budaya, pertimbangan geografis juga menjadi aspek penting dalam menentukan lokasi pengungsian. Aceh dan Sumatera Barat memiliki akses langsung ke Samudra Hindia, yang menjadikannya lokasi yang strategis untuk mobilisasi para pengungsi. Dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, akses laut yang luas ini tentu akan mempermudah proses kedatangan dan pengelolaan pengungsi. Apalagi dengan jumlah yang besar, efisiensi dalam transportasi dan logistik menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhitungkan. I came to collect my clothes and books. Namun, kedatangan warga Palestina ke Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai dampak di sektor ekonomi dan sosial. Belajar dari pengalaman pengungsi Rohingya di tanah air, perbedaan budaya, bahasa, serta norma sosial antar warga Palestina dan masyarakat Indonesia dapat menjadi tantangan tersendiri. Ketidakharmonisan dalam proses integrasi sosial beresiko menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas sosial di tingkat lokal. Tak hanya itu, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan alokasi anggaran dan sumber daya
untuk menyediakan fasilitas dasar seperti hunian, layanan kesehatan, serta pendidikan bagi para pengungsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang merasa bahwa dana publik seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan warga Indonesia sendiri. Dari segi ekonomi, kehadiran pengungsi Palestina di Indonesia juga bisa memperbesar tekanan pada sektor ketenagakerjaan dan ketersediaan sumber daya ekonomi. Bertambahnya populasi yang membutuhkan pekerjaan berpotensi meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat lokal terkait peluang ekonomi mereka. Dampak ini tidak hanya terbatas pada ekonomi semata, tetapi juga bisa merembet ke persoalan sosial yang lebih kompleks, sehingga keberadaan pengungsi Palestina di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan sangat matang. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan untuk kehidupan sehari-hari para pengungsi juga menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan. Sebagai penerima suaka, warga Palestina tentu akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, yang berarti negara harus menanggung berbagai kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, tempat tinggal, serta layanan dasar lainnya. Beban finansial ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara yang pada akhirnya dapat berdampak pada program-program pembangunan domestik. Karena itu, rencana relokasi warga Palestina baik ke Indonesia maupun ke negara lain membawa konsekuensi besar yang harus diperhitungkan dengan cermat. Inilah yang membuat banyak pihak memilih untuk menentang kebijakan yang diusulkan oleh Presiden Trump, karena dinilai bukan hanya berdampak pada negara penerima, tetapi juga membuka celah bagi Israel untuk semakin memperkuat cengkramannya di wilayah Palestina. Jika sebagian besar rakyat Palestina direlokasi, maka ada kekhawatiran bahwa Israel akan dengan mudah mengambil alih tanah mereka secara permanen. I was appointed by President Trump to be the special envoy for peace in the Middle East. Kendati demikian, wacana relokasi rakyat Palestina bukan satu-satunya kebijakan yang keluar dari Trump mengenai masa depan Timur Tengah. Seperti pernyataan utusan Trump untuk Timur Tengah, yakni Witkoff. Dalam pidatonya ketika Trump dilantik, Witkoff selaku utusan Trump berjanji akan memperluas lingkaran perdamaian di Timur Tengah. Dan langkah awal dari rencana tersebut adalah normalisasi Israel-Saudi Arabia. Namun, rencana tersebut tidak semudah yang dikatakan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Saudi ingin agar Israel benar-benar keluar dari Palestina sebelum menerima tawaran normalisasi Israel. Namun sayangnya, Israel justru masih berharap agar militernya tetap terjaga atau berjaga di Gaza sebagai upaya pengamanan. Jadi, apakah normalisasi Israel dan Saudi akan benar-benar terjadi di era Trump?